Salam SN, salam kompak selalu, dan sekali lagi malam hari ini ketemu dengan saya Agus Harizal Alusyikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Dan malam hari ini saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Dan kali ini kita masuk episode ke 238, Dad ya. Rabu 23 Oktober 2024. Dan sore hari tadi saya sempat berbincang dengan Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim Mabes Polri. Beliau berkomentar lewat WA tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Ded ya? Sudah, Kak. Di koran SN.com ada 2 berita, Ded ya? Ada 2 berita. Mungkin Dedi bisa mengulas berita yang pertama, silakan Dedi. Iya, Kak. Untuk berita pertama dengan judul Susno Duaji minta ungkap modus dugaan korupsi batubara di Sumsel, Kak ya. Di mana komentar Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabar Eskrim Polri tersebut, ya ini berkomentar tentang dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batu bara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumsel yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 488 miliar, ya. Di mana dikatakan Pak Susno Duaji jika dirinya meminta agar Kejati Sumsel mengungkap modus operandi dugaan kasus korupsi batubara tersebut. Bagaimana modus operandi dugaan korupsi pertambangan batubara itu, Kak, maksudnya, Kak. Kemudian selain meminta Kejati membuka modus operandi dari dugaan korupsi ini, yang pertama dia mengapresiasi kinerja dari Kejati yang sudah mengungkap dugaan korupsi ini, Ded ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, sebenarnya secara pelan-pelan Kejati Sumsel sudah membuka, Ded ya. Sudah, Kak. Modus dari para tersangka yang sudah ditahan ini. Mungkin Dedi bisa mengungkapnya sedikit, silakan. Ya, Kak, dalam perkara dugaan kasus korupsi batu bara ini, Kak, ya, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus atau Aspitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Umaryadi SHMH yang juga ditegaskan oleh Kasipenkum Fani Wilayah SMH memang sebelumnya telah mengungkap modus operandi dari para tersangka, Kak, ya. Di mana dalam perkara ini modusnya ya ini bahwa PT Andalas Bara Sejahtera yang merupakan perusahaan milik swasta telah melakukan pertambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP milik perusahaan tersebut dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi BUMN PTBA, Kak, ya. Kemudian dikatakan Aspitsus Kejati Sumsel dalam perkara ini kan selain ada 6 tersangka, di mana 3 tersangka merupakan pihak perusahaan swasta dan 3 tersangka merupakan ASN di Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahat, Kak, ya. Dikatakan Aspitsus Kejati modus ketiga ASN tersebut ya ini sengaja melakukan pembiaran atau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan pertambangan umum di PT Andalas Bara Sejahtera, di mana dikatakan Aspitsus ketiga ASN tersebut merupakan selaku ketua dan atau pelaksana inspeksi tambang atau PIT bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat dalam periode 2019 sampai dengan 2013, Kak. Oke, dapat dikatakan terjadi pembiaran ya, hingga perusahaan ini PT apa, Ded? PT Andalas Bara Sejahtera melakukan eksplorasi batubara hingga masuk ke wilayah izin wilayah eksplorasi PTBA ya. Dan ini tentu tidak ada pengawasan ya, Kak, dari 3 orang ASN tersebut ya. Dan ini sudah diungkap ya. Mungkin ada modus yang lain, harapan dari Pak Susno akan terungkap di persidangan tentunya. Kak. Kemudian tentang modus operandi dari para tersangka ini, mungkin masih ada statement dari Kejati Sumsel, silakan. Ya, Kak, Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH telah mengungkapkan, Kak, ya, bahwa dalam dugaan kasus korupsi batubara tersebut untuk 3 tersangka yang merupakan ASN di bidang di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat selaku pelaksana inspeksi tambang atau bidang pertambangan umum Kabupaten Lahat dalam periode 2011 sampai dengan 2013, menurut Aspitsus seharusnya bisa melakukan pencegahan agar dugaan kasus korupsi ini tidak terjadi, Kak, ya. Namun dikarenakan adanya pembiaran dan tidak ada pengawasan, maka perkara tersebut terjadi, Kak. Di mana menurut Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Andalas Bara Sejahtera harusnya memang bisa dicegah
ketiga tersangka selaku ASN sebab pelaksana inspeksi tambang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan pertambangan umum meliputi kegiatan eksplorasi, produksi, pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, konservasi, jasa pertambangan dan penerapan standar pertambangan, Kak. Oke, intinya karena lemahnya pengawasan atau melakukan proses pembiaran, ya, hingga mengambil hak dari PTBA. Dan tentang kita menyebut BUMN PTBA ini, ya, pihak PTBA sendiri sudah periksa ya sebagai saksi, ya? Sudah, Kak. Mungkin Dedi masih ingat beritanya, silakan. Ya, Kak, terkait saksi dari PTBA ini sebelumnya Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulikasari SMA telah mengungkapkan ya bahwa dalam saat perkara ini masih dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sejumlah saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, di mana ditegaskan Fani Yulikasari SMA bahwa dari sejumlah saksi tersebut diantaranya ada saksi dari pihak BUMN PTBA, Kak. Oke, tentang pemeriksaan saksi dari PTBA ini kan sesuai dari harapan Pak Susno Duaji juga, Ded, ya? Mungkin Dedi masih ingat ada berita yang kita terbitkan soal ini, silakan. Iya, Kak, sebelumnya Kak ya, sebelum Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan saksi dari PTBA, memang Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabar Reskrim Polri memberikan komentar, Kak ya, bahwa Pak Susno Duaji meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumsel juga memeriksa pihak dari PTBA, mengingat modus operandi dalam dugaan kasus korupsi tersebut kan pihak perusahaan swasta tersebut melakukan eksplorasi di wilayah izin BUMN PTBA. Namun Pak Susno Duaji mengungkapkan meminta pemeriksaan pihak dari PTBA tersebut bukan menuduh, Kak ya. Namun Pak Susno hanya meminta agar ada juga pihak dari PTBA yang juga diperiksa sebagai saksi oleh Kejati Sumsel. Kemudian kita bicara tentang titik koordinat, ya. Kalau bicara tentang titik koordinat, ada statement khusus dari Pak Susno Duaji terkait dugaan korupsi ini, Ded, ya. Apalagi soal titik koordinat ini menjadi penting karena lahan eksplorasi BUMN PTBA menjadi diambil ya oleh perusahaan apa nih namanya, Ded? Oleh perusahaan PT Andalas Bara Sejahtera. Oke, tentang titik koordinat ini ada statement khusus dari Pak Susno Duaji, silakan Dedi ulas. Iya, Kak. Pak Susno Duaji mengungkapkan bahwa terkait titik koordinat tersebut di lapangan ada aparat yakni ASN dan juga kepala dinas, Kak ya. Di mana menurut Pak Susno Duaji kepala dinas dan aparat selaku ASN inilah yang melakukan pengawasan. Selain melakukan pengawasan, kepala dinas dan aparat yang merupakan ASN itu mengetahui titik-titik dan batas lokasi koordinat. Selain itu, Pak Susno Duaji mengungkapkan bahwa kepala dinas dan ASN inilah yang mengetahui apakah perusahaan yang diberikan izin tersebut membayar retribusi atau tidak, Kak. Oke, lanjut ulas berita kita, Ded, ya. Masih dengan topik dugaan korupsi batubara di Sumsel dan masih komentar dari Pak Susno Duaji ya. Dan kita ucapkan terima kasih dulu ya, Pak Susno Duaji sudah sangat setia ya dengan Suara Nusantara, melayani saya sebagai pemimpin redaksi, kadang-kadang minta komentar ya. Makasih Pak Susno, semoga selalu sehat dan lancar semua aktivitasnya. Dan ada berita kedua terbit sore tadi ya. Apa judulnya? Silakan, Dedi. Ya, judulnya dugaan korupsi batubara di Sumsel. Susno Duaji berstatement ungkap siapa saja para penerima aliran uang, Kak ya. Nah, ini menarik ini ya. Statement dari Kejati sebelumnya, aliran uang akan terungkap di persidangan. Dan ini ada harapan dari Pak Susno dan meminta juga ya kepada Kejati Sumsel ini ya. Tapi Kejati Sumsel belum mengungkapnya, Ded, ya. Belum mengungkapnya, Kak. Belum mengungkap. Tapi secara samar-samar Kejati Sumsel pernah bercerita lah ya bahwa akan terungkap semuanya itu soal transfer, aliran uang itu dalam persidangan ya. Tapi soal namanya, jumlahnya itu belum terungkap. Dan tapi dari info yang kita dapat dari Kejati, penetapan tersangka dan penahanan para tersangka itu sudah berdasarkan dengan alat bukti yang kuat, termasuk bukti transfer dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke berita ini, silakan Dedi ulas. Ya, Kak, Pak Susno Duaji masih berkomentar terkait dugaan kasus korupsi batubara di Sumsel tersebut, Kak ya, di mana Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabar Reskrim Polri meminta agar Kejati Sumsel mengungkap siapa saja para penerima aliran uang dalam dugaan kasus korupsi tersebut, Kak ya. Selain itu, Pak Susno Duaji mengatakan bahwa Kejati Sumsel patut dihargai karena telah mengungkap dugaan kasus korupsi yang pada bidang pertambangan batubara, Kak.
Oke, Ded ya, soal aliran uang ini pada saat kita pertama kali membuat berita ini ya, pertama-tama Ded ya, dan waktu Kejati Sumsel baru melakukan penyidikan ya, ada harapan khusus dari Pak Susno kepada Kejati Sumsel ya, untuk mengungkap dugaan suapnya ya, baru melangkah ke langkah berikutnya. Mungkin Dedi masih ingat beritanya? Ya, Pak Susno Duadji meminta agar Kejati Sumsel mengungkap suap dalam dugaan kasus korupsi batubara tersebut, karena menurut Pak Susno Duadji suap merupakan salah satu bagian dari perkara dugaan kasus korupsi di mana dari itulah Pak Susno Duadji mengatakan bahwa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel yang melakukan proses penyidikan mesti mengungkap siapa saja pihak-pihak yang menerima suap dan termasuk siapa saja pihak yang mengalirkan suap dalam dugaan kasus batubara tersebut, Kak. Masih kita bahas soal uang ini, Ded ya. Tadi soal suapnya, aliran uang, dan kemudian ada harapan Pak Susno Duadji kepada Kejati Sumsel ya. Banyak harapan ini Pak Susno kepada Kejati Sumsel untuk mengungkap TPPU-nya ya. Penonton SSN, TPPU itu adalah tindak pidana pencucian uang. Mungkin Dedi masih ingat beritanya, silakan. Ya, Pak Susno Duadji berkomentar, Kak ya. Dirinya selaku tokoh masyarakat Sumsel juga meminta agar Kejati Sumsel mengungkap terkait tindak pidana pencucian uang dalam dugaan kasus korupsi batubara di Sumsel ini. Namun Pak Susno Duadji mengatakan bahwa tim jaksa penyidik Kejati Sumsel harusnya terlebih dahulu membuktikan terkait perkara dugaan kasus korupsinya, karena menurut Pak Susno yang diduga dikorupsi dalam perkara tersebut ya ini duit kayak uangnya maksudnya. Setelah dibuktikan terkait dugaan kasus korupsinya barulah Kejati Sumsel mengejar terkait aliran uangnya. Setelah aliran uang itu terungkap barulah menurut Pak Susno Duadji Kejati Sumsel bisa menerapkan terkait undang-undang tindak pidana pencucian uang atau TPPU tersebut, Kak. Jadi Pak Susno Duadji meminta agar pembuktian dulu dugaan korupsinya baru menerapkan TPPU-nya, Kak. Tapi sebenarnya ini sudah dilakukan Kejati Sumsel ya, walaupun tidak terungkap di pemberitaan, Ded ya. Karena 6 tersangka sudah siap disidangkan, Ded ya. Nah, bicara tentang 6 tersangka yang sudah siap disidangkan, sudah beberapa kali kita buat berita, Ded ya. Mungkin apa keterangan Kejati tentang persiapan dari persidangan? Silakan, Dedi. Ya, dalam persiapan persidangan ini mulanya Kejati Sumsel melakukan tahap 2, Kak ya. Di mana tahap 2 ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melimpahkan ke 6 tersangka berikut barang bukti ke tim jaksa penuntut umum Kejari Lahat. Di mana tahap 2 ini dilakukan oleh Kejati Sumsel setelah sebelumnya lagi berkas perkara ke 6 tersangka dinyatakan P21 atau lengkap oleh tim JPU. Aspisus asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menegaskan dengan telah dilakukan tahap 2 tersebut artinya penanganan perkara beralih ke tim JPU Kejari Lahat dan untuk ke-6 tersangka segera disidangkan karena tim JPU dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Palembang, Kak. Jadwal persidangan sudah terungkap kan? Untuk jadwal persidangan belum terungkap, Kak ya. Di mana dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH yang terakhir kita update bahwa untuk saat ini tim jaksa penuntut umum Kejari Lahat masih melakukan proses mengupload berkas-berkas perkara melalui aplikasi e-berpadu atau elektronik berkas perkara pidana terpadu di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Tipikor Palembang secara online ini, Kak. Nanti setelah dilakukan proses secara online dan setelah selesai barulah dilakukan fisik pelimpahan berkasnya ke Pengadilan Tipikor Palembang, baru setelah itu selanjutnya barulah ditetapkan jadwal sidangnya, Kak. Kemudian waktu penyerahan tahap 2 dugaan korupsi ini ada mengundang wartawan, Ded ya? Iya. Ada statement Kejati soal penyerahan tahap 2 ini secara khusus karena waktu itu 6 tersangka juga dihadirkan, Ded. Iya. Ada keterangan resmi tentang 6 tersangka ini, silakan, Dedi. Asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, Kak ya, di mana dalam rilis resmi itu, Kak ya. Di mana dalam rilis tersebut kan dihadiri oleh Aspitsus Kejati Sumsel didampingi Kasih Penkum Fani Yulia Kasari, kasih bidang penuntutan bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Rian SMH serta ada juga Kajari Lahat ya. Di mana dalam press release resmi tersebut Aspitsus Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa terkait penyidikan dugaan kasus batubara tersebut karena setelah dilakukan tahap 2 maka belum ada pengembangan proses penyidikan, Kak ya. Saat wartawan tanya terkait apakah ada pengembangan penyidikan
kedepannya dikatakan Aspitsus Kejati Sumsel ada atau tidak pengembangan proses penyidikannya masih akan melihat dulu dari fakta-fakta persidangan ke-6 tersangka yang dalam waktu dekat ini akan disidangkan. Tidak ada penambahan tersangka baru ya dalam dugaan korupsi ini? Ya Kak, dari keterangan Aspitsus Kejati Sumsel, Umaryadi SMH didampingi Kasih Penkum Faniole Kasari dengan telah dilakukan tahap 2 ke-6 tersangka ke tim JPU Kejari Lahat, maka tidak ada penambahan tersangka baru dalam perkara tersebut Kak. Oke Ded ya, kita flashback ke belakang dugaan korupsi ini Ded ya, tentang penetapan 6 tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Ada keterangan dari Kejati bahwa penetapan tersangka dan penahanan sudah berdasarkan alat bukti yang kuat. Iya Kak. Dan ada keterangan resmi dari Kejati Ded ya, silakan. Ya Kak, ketika itu Kejati Sumsel langsung menetapkan 6 tersangka Kak ya, secara bersamaan. Kemudian ke-6 tersangka tersebut dilakukan penahanan oleh Kejati Sumsel, di mana dari press release jumpa pers, maksudnya Aspitsus Kejati Sumsel saat di Kejati Sumsel menjelaskan Kak ya, Umaryadi SMH selaku Aspitsus Kejati Sumsel mengatakan bahwa memang benar dari hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel telah menemukan alat bukti yang cukup Kak ya, di mana alat bukti yang cukup tersebut merupakan dasar untuk menetapkan ke-6 tersangka dalam perkara tersebut. Selain itu, Aspitsus Kejati Sumsel juga mengatakan bahwa dari 6 tersangka yang ditetapkan tersebut dilakukan penahanan, di mana 5 tersangka yang merupakan laki-laki ditahan di Rutan Pak Jo Palembang, sedangkan 1 tersangka yang merupakan perempuan ditahan di Lapas Perempuan Jalan Merdeka Kota Palembang Kak. Kemudian Ded, bicara tentang dugaan korupsi ini tidak bisa terlepas tentang siapa yang mengeluarkan izin usaha pertambangan ya. Dan ini adalah kepala daerah Kabupaten Lahat yang bertugas saat dugaan korupsi ini terjadi Ded ya. Dan ini tentang peran kepala daerah tersebut ada keterangan resmi ya dari Kejati Sumsel. Iya Kak. Dan sudah kita buat berita ya. Sudah. Di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Mungkin Dedi bisa mengulasnya sedikit, silakan. Iya Kak, dari keterangan resmi Kejati Sumsel melalui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Umaryadi SMH Kak ya, di mana Aspitsus menegaskan bahwa dari hasil proses penyidikan Kak ya, di mana dalam proses penyidikan ini memakan waktu yang cukup panjang, di mana tim jasa penyidik mulanya melakukan pemeriksaan para saksi Kak ya, di mana kata Aspitsus jumlah saksi yang diperiksa dalam perkara tersebut totalnya berjumlah 54 saksi Kak ya, termasuk mantan Bupati Lahat 2 periode yang kala itu menjabat. Dikatakan Aspitsus Kejati Sumsel, selain itu Kejati Sumsel juga telah memeriksa ahli Kak ya, di mana dari hasil proses penyidikan tersebut tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel dikatakan Aspitsus Kejati Sumsel tidak menemukan keterlibatan mantan Bupati Lahat 2 periode tersebut Kak. Oke ya, kita ada berita juga yang kita terbitkan, statement dari Pak Susno Duaji ya, tentang titik koordinat dan bagaimana peran kepala daerah. Mungkin Dedi masih ingat beritanya, silakan Dedi ulas. Ya Kak, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Kak ya, mengungkapkan bahwa kepala daerah yang menjabat saat itu tidak mengetahui terkait dugaan kasus korupsi batubara ini Kak ya. Karena menurut Pak Susno Duaji di lapangan yang mengetahui titik koordinat yakni kepala dinas dan aparat yakni ASN. Di mana kepala dinas dan ASN inilah yang melakukan pengawasan terkait titik-titik koordinat kepada perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan izin pertambangan. Dari itulah Pak Susno Duaji mengatakan bahwa pastinya kepala daerah yang menjabat kala itu tidak tahu terkait dugaan kasus korupsi batubara ini Kak. Oke, penonton SN, berita yang kami ulas malam hari ini ya, itu semuanya sudah diterbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Yang penasaran dengan yang kita ulas, silakan mengkliknya ya. Di koran sn.com semuanya masih terdata ya. Masih ada. Dan kemudian untuk update berita selanjutnya tentu kita menunggu persidangan Ded ya. Iya Kak. Bagaimana persidangan? Biasanya persidangan terbuka untuk umum Ded ya? Di persidangan terbuka untuk umum Kak. Bahkan Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH telah menegaskan bahwa untuk aliran uang dalam perkara dugaan kasus korupsi batubara ini dengan kerugian negara 488 miliar nantinya akan terungkap dalam sidang ke-6 tersangka di Pengadilan Tipikor Palembang Kak. Wah, ini ngeri-ngeri sedap juga Ded ya. Jadi akan terungkap semua ya. Aliran-aliran uang atau katakanlah ada bukti transfer, ada penyerahan di persidangan nanti ya. Persidangan nanti. Nah, nanti
fakta persidangan akan kita buat dalam berita. Oke, Ded ya, sudah cukup panjang kita ulas berita, Ded ya, tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel ini ya. Dan kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penonton Desa SN, Ded ya. Setiap tema dugaan korupsi batubara di Sumsel dan tema-tema lainnya itu pengunjungnya selalu banyak, Ded ya. Selalu ribuan. Ya. Terima kasih ya. Terus subscribe ya, dan terus sharing ya. Dan kita sudah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini cukup singkat saja. Biasakanlah berpikir positif biar hidupmu nyaman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.